Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zaidan El Arasyad dengan NIM 231155199. Di sini saya akan mempresentasikan proyek UAS saya tentang klasifikasi motif batik menggunakan CNN. Di sini saya akan menjelaskan kodenya terlebih dahulu, baru masuk ke hasilnya. Di sini terdapat sebuah persiapan dan pengunduhan dataset yang ingin digunakan. Lalu di sini ada perintah untuk menghapus folder lama. Kenapa? Karena saya sebelumnya itu sudah membuat kode. Intinya saya kode ngeklon, tetapi ketika dijalankan, kode tersebut itu error. Lalu saya menghapusnya dan saya menambahkan kode baru dan di situ terdapat tulisan ketika di run itu dataset telah tersedia. Jadi alasan saya menambahkan kode ini untuk benar-benar untuk membersihkan direktori lama. Lalu di sini terdapat perintah git clone. Di sini untuk ngeklon dataset dari repositori GitHub ini. Lalu di sini ada tahap processing. Di sini tahap processing saya menggunakan Emacs Data Generator. Di sini terdapat rescale sama dengan 1./255 berfungsi untuk normalisasi, yaitu mengubah skala pixel gambar agar training lebih stabil. Parameter lainnya yaitu terdapat width shift range dan height shift range. Di sini ini adalah sebuah teknik augmentasi data untuk membuat variasi gambar secara buatan yang tujuannya itu agar model tidak sekedar menghafal dan tetap pokoknya intinya untuk meminimalisir overfitting. Lalu selanjutnya kita di sini terdapat membangun model CNN. Saya menggunakan sequential. Oke, di sini model ini memiliki beberapa lapisan utama. Yang pertama yaitu ada conv 2D dan max polling 2D ini. Max polling 2D dan conv 2D ini. Di sini berfungsi untuk mencari pola pada gambar conv-D ini dan max polling 2D ini untuk menyederhanakannya. Lalu di sini terdapat juga ini 5 layer karena ketentuan soalnya 5 layer ya, 5 lapis. Lalu di sini ada flatten, flatten dan dense. Di sini untuk mengubah data menjadi satu dimensi. Lalu layernya ini dengan dense ini melakukan klasifikasi berdasarkan pola yang sudah ditentukan. Lalu kita drop out, lapisan ini sengaja saya tambahkan untuk membantu yang tadi di awal untuk mencegah overfitting. Yang terakhir yaitu ada modal compile digunakan untuk menentukan optimizer, Adam, dan loss function. Categorical concentropy yang cocok untuk masalah klasifikasi multiclass ini. Lalu selanjutnya di sini ada pelatihan model. Setelah model tadi siap, saya melatihnya menggunakan model fit selama 50 epoch yang sesuai dengan ketentuan soal. Ini adalah proses di mana model belajar dari data. Dan yang terakhir di sini saya juga menuliskan kode untuk prediksi.
Di sini, di sini kode untuk prediksi. Kode ini mengambil gambar acak, menyesuaikan ukurannya, lalu model predik, menggunakan model predik untuk menebak motif batiknya. Oke, langsung saja kita masuk ke dalam hasilnya. Nah, di perintah awal tadi kan kita menghapus dulu direktori lamanya agar benar-benar kosong. Jadi di sini terdapat tulisan pembersihan selesai. Lalu di sini terdapat proses-proses cloning di sini. Lalu di sini datasetnya berhasil diunduh dari kita. Lalu di sini ditemukan 787 image dan 20 kelas. Di sini ditemukan juga 119 image, 20 kelas. Kelas motif ditemukan, ya ini batik-batiknya di sini ada batik ceplok, Ciamis, Cendrawasih, Garut, dan lain-lain. Lalu di sini model ini saya latih selama 50 epoch. Di sini di sini ada step-stepnya di sini. Di sini ada step-stepnya epoch 1 sampai epoch 50 ya di sini. Lalu pelatihan model selesai. Terdapat grafik di sini. Nah, terdapat nah di sini. Nah, ini terdapat grafik di sini. Jadi grafik di sini itu kita lihat di sini grafiknya itu performa modelnya itu menunjukkan overfitting. Di sini garis birunya itu tidak stabil, sementara yang oranye itu stagnan atau di level yang sangat rendah. Akibatnya akurasi hasilnya di sini cuman 20,10%. Kenapa hasilnya itu bisa rendah? Karena menurut saya ini itu gara-gara ketentuan pengerjaan soal itu tersendiri. Yang pertama yaitu keterbatasan augmentasi datanya. Karena NIM saya itu terakhirnya 9, itu ganjil, saya cuma diizinkan menggunakan brightness dan shift. Saya tidak diizinkan untuk menggunakan teknik yang mungkin sangat work atau sangat berguna, mungkin seperti flip atau rotasi. Untuk teknik rotasi dan flip itu menurut saya mungkin eh, bisa menambah akurasinya. Karena tidak ada augmentasi tadi, ini membuat model tidak cukup untuk mengenali variasi posisi motif sehingga mudah overfitting. Dan juga soal itu juga menentukan arsitekturnya itu harus menggunakan 5 lapis konvolasi dan dilatihnya cuma 50 epoch. Ini menurut saya membatasi sekali ruang untuk melakukan eksperimennya. Misalnya untuk mencoba arsitektur yang lebih sederhana atau menyesuaikan jumlah epoch yang mungkin lebih optimal untuk mencegah overfittingnya. Nah, di sini untuk gambar prediksinya ini yang pertama itu ada batik tambal. Batik tambal di sini memiliki keyakinannya 20,1%, batik Bali 14,19%, 14,95% yang kehitung sangat kecil. Tetapi untuk batik Betawi ini keyakinannya 52,81%, yang menandakan batik Betawi ini cukup bisa dideteksi oleh program ini. Jadi mungkin itu sekian penjelasan dari saya. Mungkin kalau ditambah model-model yang lain atau ketentuannya itu bisa ditambah, mungkin akurasinya itu bisa lebih tinggi karena apa saja yang dibutuhkan itu masuk di dalamnya. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.